Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Putra Jeki Akbar. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat ujian online dengan menggunakan Google Form. Oke, langsung saja. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi web browser. Setelah itu, buka halaman Google Drive, kemudian enter. Setelah itu, kita login. Langkah berikutnya adalah kita klik tombol baru atau new, kemudian lainnya atau order, dan pilih Google Form. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama, kita berikan judulnya terlebih dahulu. Kita bisa memberi judulnya misalnya ujian akhir semester genap. Yang di bawahnya kita samakan aja. Setelah itu, kita buat dulu apa yang wajib diisi siswa. Contohnya, nama. Kita ketik nama. Kita pilih jawaban singkat saja dan pilih wajib diisi oleh siswa. Kemudian kita tambah apa yang wajib diisi lagi. Selanjutnya kelas, misalnya kita buat ada yang kelas A dan kelas B. Misalnya ya kita pilih dulu drop down. Jadi ada dua pilihan, dua opsi. Ada kelas 4A misalnya. Kemudian opsi kedua kelas 4B. Kita aktifkan juga wajib diisi oleh siswa. Kemudian kita tambah apalagi yang wajib diisi oleh siswa, misalnya token atau kode untuk masuk ke dalam soal, untuk masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Kode masuknya kita pilih teks saja. Kita pilih teks saja. Kemudian ini berisi saja dan ketik tokennya atau kodenya, misalnya 1, 2, 3 A, B, C. Kita pilih juga wajib diisi oleh siswa. Setelah ini dibuat, kita tambahkan bagian 2, bagian baru. Misalnya kita beri pernyataan atau perintah, pilihlah jawaban yang dianggap benar. Setelah itu barulah kita bikin pertanyaannya apa. Sebelum kita membuat soal, terlebih dahulu kita harus memperhatikan setelannya. Kita atur setelannya dulu. Kita bisa membatasi siswa hanya bisa masuk 1 kali saja dengan menggunakan akun Gmail. Ini bisa diconteng atau bisa dihilangkan. Di sini kita hilangkan saja. Kita lihat setelan prestasi, kita bisa membuat soal secara acak ataupun berurutan.
Sini kita centang acak saja. Kemudian kita lihat setelan kuis. Setelan kuis ini kita jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Jadikan ini sebagai kuis. Ini ada rilis nilainya. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Di sini saya hanya menconteng nilai poin saja yang bisa dilihat oleh siswa. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu barulah kita buat pertanyaan-pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Ini 1 2 3 4 5. Langkah pertama, kita copy terlebih dahulu soal yang telah kita buat dan kita pastekan di sini. Untuk nomor kita hapuskan saja. Kita akan membuat soalnya secara acak. Dan opsi soalnya kita buka lagi di Microsoft Word. Kita copy. Sebelum mengkopinya, kita hilangkan dulu ABCD-nya karena kita juga akan membuat jawabannya secara acak. Caranya tinggal klik saja bagian itu, kemudian kita kopikan dan pastekan ke sini. Setelah itu kita buat kunci jawabannya. Kunci jawabannya apa yang benar, karena saya akan membuat soal ini ada 5, maka sini ada poinnya. Di sini ada poinnya, kita bikin saja 20. Karena soalnya ada 5, berarti soal yang terjawab benar semua, berarti nilainya 100. Dan kunci jawabannya adalah A, metamorfosis. Selesai untuk soal pertama. Kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Caranya sama. Copy dan pastekan di sini. Sama, kita hapus. Dan kita pilih opsinya, juga kita hapus ABCD-nya. Kemudian kita copy dan pastekan di sini. Kita bikin kunci jawabannya. Poinnya juga 20. Kunci jawabannya salah satu hewan yang tidak berbahaya dipelihara di rumah, yaitu kucing. Kita tambahkan soal berikutnya. Soal ketiga, caranya sama dengan soal sebelumnya, tinggal kita copy pastekan saja. Setelah semua soal dibuat, kita bisa melihatnya atau pratinjau review soal yang telah kita buat. Klik pratinjau. Inilah soal yang telah kita buat. Ini bagian pertama tadi, ujian akhir semester. Misalnya kita ketik nama terlebih dahulu, nama Jeki. Misalnya kelas berapa? Kelas 4. Kita pilih kelas 4 dan tokennya apa? Kodenya apa yang telah kita buat tadi. Misalnya tadi kita buat 1 2 3 ABC. Klik berikutnya. Barulah muncul soal-soal yang telah kita buat. Nah, untuk melaksanakan ujian yang real, maka kita perlu klik tombol kirim dan pilih simbol ini. Ini merupakan tautan yang akan dibagikan siswa.
Karena tautan ini terlalu panjang, kita klik perpendek link. Nah, inilah tautan yang akan kita bagikan kepada siswa. Atau kita bisa memperpendeknya lagi dengan cara kita masuk ke bit.ly. Setelah itu kita login, bisa menggunakan akun Google, Twitter, Facebook, dan bisa membuat akun baru bit.ly. Di sini kita masuk dengan akun Google saja. Setelah masuk, kita pilih akun mana yang akan masuk ke bit.ly. Setelah masuk, kita pilih create. Setelah itu kita pastikan di sini link tadi. Kemudian klik create. Maka muncullah link ini. Kita bisa mengubah link ini. Kita ubah saja supaya lebih mudah. UAS 123. Kita save. Link sudah diedit. Setelah itu barulah kita copy linknya. Link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa untuk melaksanakan ujian secara online. Nah, kita coba salin link. Kita pastikan di sini. Kita bisa langsung pastikan atau bisa tanpa HTTPS, langsung kita ketik bit.ly UAS 123. Nah, kita isi dulu apa yang harus diisi oleh siswa. Pilih kelas berapa, kelas 4A misalnya, nama Putra. Kita isi tokennya apa, kodenya tadi 123 ABC. Kemudian berikutnya muncullah soalnya. Kita coba ya, kita jawab. Asal jawab dulu. Kita lihat hasilnya. Cing, bulat. Kemudian setelah selesai, kirim. Siswa bisa langsung lihat skornya. Lihat skor berapa yang didapat, yaitu 80 dari 100 poin. Berarti siswa betul 4 soal dan salah 1. Untuk guru, kita bisa melihat hasilnya. Seluruh nilai-nilai siswa kita bisa melihat hasilnya di sini. Siapa saja siswa yang telah mengerjakan dan berapa yang didapat oleh siswa. Kita bisa melihatnya di sini, respon. Ini nama-nama siswa yang telah mengerjakan soal-soal yang telah kita berikan. Atau kita bisa juga mendapatkan datanya dalam bentuk tabel dengan cara download tanggapan. Setelah terdownload, kita buka. Inilah hasilnya. Untuk mempermudahkan kita melihat hasilnya, kita bisa blok bagian depan ini, pilih data, kemudian pilih text to column, kemudian pilih delimited, next, dan karena dibatasi oleh koma, kita pilih koma, next, dan finish. Nah, inilah tampilannya. Ada nama, ada skornya berapa, dan ini waktu pengerjaannya dan kelas berapa. Untuk mempermudahkan kita hapus kolom-kolom yang tidak diperlukan. Kita
kita blok dan klik delete. Kita blok lagi yang tidak diperlukan, klik kanan, delete. Ini dia, kita delete lagi. Inilah hasilnya, skor yang diperoleh oleh siswa yang telah mengerjakan soal yang kita berikan tersebut. Semuanya mendapat nilai 80. Kita bisa pindahkan ke sini, cut dan pastekan di sini untuk mempermudahkan kita melihat hasilnya. Ini Jeki kelas 4A nilai 80. Putra juga mendapat nilai 80. Demikianlah video tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.